Halo guys, maaf saya belum punya opening, jadi saya hanya tambahkan sound seperti ini di depan. Oke, sebelum kita memulai video podcast berikut, mari kita berkenalan dengan semua yang ada di dalam video. Yang pertama di sebelah kanan ada Jonathan Albert, yang punya podcast terbaik sekota Ambon. Selanjutnya di bagian kiri ada Saida Rumbia dan Fitriatur Roshidah Payapo sebagai bintang tamu di podcast ini. Oh iya guys, saya kelupaan satu orang yang termasuk dalam kelompok kami, yaitu Ahmad Rijil Litiloli. Salah. Yang ini fotonya guys. Oke guys, selanjutnya kita akan menonton video podcast. Tapi sebelum itu jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya, agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Oke, halo, selamat sore Saida sama Fitriatur. Halo, sore Jo. Di sini kita mau tanya soal temanya kewirausahaan. Kalau menurut Dong Dua itu kewirausahaan tuh seperti apa? Contohnya kayak maksudnya pola pikir dasar dari kewirausahaan. Siapa yang mulai duluan? Mungkin dari Fitriatur. Kalau sepengetahuan beta ya, kalau wirausaha tuh dia punya pola pikir yang dia selalu mencari suatu peluang. Mencari suatu. Iya, dia tuh bukan orang yang cuma duduk diam tunggu job datang ke dia, bukan. Dia tuh orang yang mencari apa nih yang bisa dia buat bikin produk sama jasanya tuh lebih berkembang. Dia kayak misal nih pola pikirnya tuh agak beda sama pegawai. Kalau pegawai ya, dalam pikiran pegawai kalau ketemu sama klien ya, sama klien itu pasti bawaannya kayak malas. Soalnya pasti yang ada dong cuma kritik, cuma ngeluh sama produk sama jasa yang kita tawarkan. Iya. Nah, kalau karyawan kan pasti mikir digaji. Iya, dia pikir digaji. Dia cuma pikir aduh, ini nih, jadi kayak cuma masalah. Dong ini cuma bawa masalah ke dia. Sedangkan kalau wirausaha dia pandangan dia tuh malah beda. Dia memandang klien-klien ini sebagai peluang untuk lebih mengembangkan dong produk sama jasa. Karena dari dong ini wirausaha tuh tahu apa nih yang kurang, apa nih yang dong butuhkan gitu. Kalau dari Saida gimana? Sama yang kayak Fitri bilang. Terus ada pola pikir dari wirausaha, yaitu dia tuh mengambil resiko. Nah, contohnya itu kalau misal seorang pengusaha tuh kan dia mau membangun suatu bisnis, pasti ada risiko yang diambil. Kayak misalnya dia harus mengeluarkan modal yang besar. Beda dengan pegawai. Kalau pegawai dia yang perlu kayak mau mengeluarkan modal, dia hanya lamar kerja di suatu perusahaan terus diterima dan dia bekerja di situ dan digaji. Sedangkan pengusaha itu beda, dia harus mengeluarkan modal, tenaga, bekerja yang lebih banyak daripada karyawan. Nah, dari situ resikonya tuh mungkin saja dia mengalami kegagalan, bisnisnya bangkrut dan lain-lain, tapi dia tuh mengambil risiko itu karena bonusnya itu yaitu sukses, bisnisnya sukses. Pola pikirnya beda ya. Iya, benar. Dan mungkin ya kalau misalkan dong sukses tuh itu apa namanya? Kan usahanya dong sendiri, jadi hasilnya buat dong sendiri, jadi puasnya sendiri gitu kan. Enaknya jadi pengusaha tuh kayak gitu. Kalau ditanya mau orang mau jadi pengusaha atau mau jadi pegawai, itu pilih mana? Ida. Gimana? Ida dulu nih, Ida. Coba Ida. Kalau misal ditanya pilih jadi pegawai atau pengusaha, itu kebanyakan mayoritas Indonesia itu pasti milihnya pegawai, PNS dan lain-lain. Itu karena untuk jadi wirausaha itu tuh pola pikirnya tuh beda dan masih minim sekali. Banyak mengambil risiko, pasti kegagalan banyak.
kalau untuk orang-orang yang mau benar-benar jadi pengusaha, dia itu punya pola pikirnya tuh beda. Ambisinya juga beda. Ambisi. Dia juga harus punya inovasi, dia harus punya kreativitas tuh. Kreativitas, Dia harus iya. punya itu. Iya. Berusaha. Terus pilihannya pilihannya apa? Ya, sekarang beta nih sedang jadi mungkin wirausaha ya. Iya, benar. Karena ada bisnis juga. Iya, Bisnis boleh. yang beta jalani, dan alhamdulillah ya benar yang kata Fitri bilang, itu pola pikirnya tuh ketong harus ambil peluang, harus mikir perubahan ke depan kayak gimana, karena untuk sekarang ini tuh apa, persaingan tuh paling ketat, Iya. paling banyak sekali, apalagi karena sering berkembangnya zaman, jadi orang-orang tuh pada sudah mulai buat bangun bisnis online juga gitu, kayak mulai dulu waktu sebelum corona ya, itu kan orang masih kerja banyak, Iya. toh, tapi pas datang pandemi itu tuh PHK banyak, Iya. orang-orang Iya, betul. betul. pada di PHK, jadi dong Mulai cari jalan sendiri ya. jadi dengan bangun bisnis mulai jadi bisa jadi reseller atau dropship dan Dropship, lain-lain. iya. Kayak gitu. Emang. Jadi wirausaha. Iya dong. Wirausaha. Kalau dari Fitriatur gimana? Aduh, ini agak susah ya. Nah, beda tuh karena seorang wirausaha tuh dia butuh inovasi, dia butuh kreasi yang tinggi lah ya. Iya. Kreativitas harus mikir Dan keras. itu kayaknya agak susah dikata. Susah ya? Agak susah. Karena Sama sih. semua orang bisa jadi Iya, wirausaha. Nah, benar gitu. Orang-orang tertentu dengan pandangan-pandangan yang beda ya. Ah, iya sih. Hanya itu wirausaha kan punya pandangan yang berbeda. Karena nggak semua orang bisa. Saling berketergantungan antara dua ini kan. Wirausaha butuh karyawan, karyawan butuh wirausaha. Jadi pilihannya Ya, guys. karyawan. Oh, jadi karyawan ya. Dia pengen, kebanyakan tuh orang yang milih jadi pegawai itu dong memang pertama-tama milih jadi pegawai, tapi saat dong sudah punya penghasilan yang tetap, itu tuh bisa dong ambil usaha juga. Iya, bisa betul, nilai betul, gitu. betul. Itu tuh kayak jadi cita-cita yang bagus gitu ya. Orang-orang Iya. tuh pada pengen punya kerjaan tetap sama punya bisnis. Iya. Iya sih betul sih. Kita juga punya pemikiran kayak gitu. Karena mungkin gini, kalau menurut beta pandangan, bukan berarti dong sih mau jadi wirausaha, tapi mungkin dong belum memahami tentang wirausaha, akhirnya turun ke karyawan dulu, mempelajari soal bisnis. Nah itu mungkin Nah, dari bisa situ juga mungkin kayak gitu. berani buat turun ke wirausaha Iya. ya. Dan karena butuh modal. Jadi orang tuh kerja, jadi karyawan itu tuh bisa buat kumpul-kumpul modal buat bangun usahanya nanti ke depan. Iya bisa ya. Gitu. Kalau yang tadi dari pembicaraan kan kata tahu nih Saida ada usaha sendiri itu. Kalau Fitriatur gimana nih? Apa? Untuk usaha ada tuh Oh. gimana? Beta belum ada usaha, cuman beta punya kayak planning. 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 Nah, Ya, tapi masih belum matang lah ya. belum Karena matang. beta pun sasaran target ke depan tuh masih jadi seorang pegawai. Nah, benar. Berarti artinya mau jadi pegawai buat cari modal mungkin. Oh iya. Nah, terus ada pola pikir wirausaha yang kemarin yang sempat teman jelaskan itu langsung mengambil tindakan. Nah, itu dia. Itu karena kalau misal mau jadi wirausaha, yang harus mikir terus, dia tuh harus langsung terjun di prakteknya. Harus berani ya. Nah, beta belum punya ini nih. Belum ada keberanian. nih. Belum punya ini nih. Nah, gitu. Harus langsung ambil terjun ke dunianya biar langsung buktikan ini nih kayak gimana. Usaha gagal atau Idenya langsung tuangkan ya, Uh-uh. langsung diimplementasikan. urusan gagal atau berhasil tuh belakangan karena dong mengambil risiko itu. Dong berani. Itu dia. Semua butuh proses Ya, toh. Tadi selain berpikir apa? Kalau Fitriatur kan masih dalam planning. Kalau Saida nih kan suada nih. Suada itu usaha tuh kira-kira kayak gimana? Nah, usaha yang beta bangun itu usaha yang berbasis teknologi. Karena beta tuh menggunakan media sosial Instagram, Facebook dan WhatsApp sebagai media promosinya beta. Jadi promosinya beta bukan melalui offline, bukan melalui kayak
yang zaman-zaman dulu yang kayak tawarkan di pasar-pasar atau kayak bagikan banner gitu. Itu tuh beta sering kayak gitu. Beta lebih ke menggunakan media yang teknologi sekarang itu yang lebih bagus, yaitu menggunakan HP, dan beta mendesain informasi yang akan beta sampaikan atau bisnis yang beta punya dan beta sebarkan melalui media sosial itu, supaya orang-orang tuh pada tahu kalau beta tuh punya bisnis. Lebih cepat juga ya. Iya betul, lebih cepat dan lebih worth it lah. Iya. Soalnya Saya butuh banyak tenaga tapi cepet ya. benar. Karakter yang Sama. dasar pada wirausaha nih kira-kira apa Karakter dasar. yang harus dibangun nih? Kalau yang harus dibangun yang pertama itu kalau menurut beta sih kejujuran. Jujur ya. Iya. Karena kalau mau jadi ketong sebelum ketong membangun kepercayaan ke orang lain itu tuh yang modal utamanya itu jujur. Kayak misal beta mau ajak saya buat bisnis nih. Kalau misal beta orangnya sih jujur, beta kayak gimana Jo mau gabung gitu, mau sih. percaya. Iya. Jadi mana-mana Jo orang Jadi butuh apa-apa tuh harus kejujuran. jujur. Harus jujur, bisa Berbisnis tuh, dipercaya ya. Orang sih harus mau jujur. bertaruh kepada sesuatu yang Sing pasti gitu ya, iya betul. Apalagi yang suka PHP orang. Kayak banyak tuh kan bisnis-bisnis online yang kayak tipu-tipu, kayak yang jual HP tapi ternyata pas datang Datangnya barangnya apa lain gitu. gitu. itu tuh percaya nanti bisnisnya tuh sing berkah sama sing bakal bertahan lama. Ya jujur sih kita punya pengalaman dalam hal seperti ini. Iya beta ditipu waktu beta mencoba buat Maxim. Oh iya. Jadi Maxim driver tuh. Itu hari pertama soalnya tuh, jadi belum tahu nih karakteristik dari customer di Maxim nih seperti apa. Customer pertama beta ini bagus, malahan dia kasih tips buat beta tuh, beta senang nih, jadi tambah excited buat kerja. Pas kedua ini beta pas kan disuruh buat beli mie sama aqua di Indomaret. Beta pergi ikut tau. Akhirnya pas sampai Indomaret beta telepon. Beta WA, telang kakak, beta sudah di Indomaret, ini mau beli apa? Dia bilang, nanti foto ya ini mie-nya sama aqua yang mana yang beta mau beli. Ya, beta foto, dia tinggal kasih lingkar. Abis dia bilang itu, terus dia bilang, kakak, jangan marah bisa top up. Wih, Shopee Pay. Disuruh tuh apa sih? Disuruh top up Shopee Pay. Berapa? Kita kurang tahu itu berapa, tapi totalnya 175.000. Itu juga top up pakai uangnya sih. Beta uang. Kan itu memang kan kalau misalkan di driver online gitu kan nanti baru ditanggulangi oleh customer kalau sampai di dong tuh. Jadi pakai katong uang dulu, nombok pakai katong uang dulu, nanti baru dong ganti. Tapi kayaknya setahu beta kalau disuruh top up tuh kayaknya agak karena aneh beta gitu. baru pertama mencoba ini buat itu, jadi beta sing tahu, sing ada guide-nya, sing ada yang kasih ini, jadi ya Jadi sing papa lah bilang itu akhirnya ketipu. terakhir sih tujuan terakhir di Hotel C. Beta pas sampai di Hotel C, telepon sing angkat sing aktif, telepon biasa sing aktif, WA juga centang satu. Akhirnya ya sudahlah, artinya kalau orang kampung bilang buang sial. Tapi par beta tuh jadi pengalaman artinya jangan sampai kejadian 2 kali seperti itu. Iya, betul. Apalagi ya karakteristik selanjutnya selain kejujuran apa itu? Dari ceritanya yang Jo tadi bagikan itu tuh bisa ambil kesimpulan kalau misal di karakteristik wirausaha itu dia mengalami kegagalan, tapi dia sing menyerah. Kedepannya dia jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran agar kedepannya jadikan itu peluang untuk lebih memperbaiki lagi nih, biar lebih nyaman lagi nih, nyaman di pegawainya di pelanggannya dia jadi mengupgrade lah ya. Jadikan itu pembelajaran supaya kedepannya tahu apa yang harus dia lakukan. Benar juga. Jadi kayak pelanggan tuh jadi membantu mereka untuk lihat apa nih kekurangan dari jasa sama produk gue nih. Apalagi ya pertanyaannya? Ada lagi sih sebenarnya, kita masih kepo sama Saida punya. Ya selaku pelaku wirausaha ya. Iya, karena dia punya pengalaman lebih kan.
berhubung beta baru mau terjun di dunia usaha. Oh, Iya. yang kemarin saya minta promosi. Iya. Hal kalau saya udah punya kan usaha ini di online shop gitu. Iya. Itu produk apa aja yang saya udah Kalau beta, promosiin? beta ambil produk yang beta jual yaitu kue ulang tahun, Kue ulang tahun. custom. Bukan Jadi custom yang lagi viral waktu itu kan? termasuk. Karena ada customer yang request kayak gitu, ugly cake itu, Iya, cake yang jelek oh gitu iya. tuh. Wah, ada. Astaga. 2 orang, 3 kayaknya yang pernah pesan kayak gitu. Jadi kan di Ambon sini kan beta cari peluang. Di Ambon nih orang yang penjual cake tuh kayak masih minim sekali. Dan Iya sih, betul. soalnya pengalaman beta waktu kayak ada orang yang anggota keluarga yang ulang tahun nih, itu mau cari kuenya tuh susah, mesti datang ke kota buat beli kuenya. Waduh. Atau kayak MCM, bayangkanlah MCM Iya sih, jauh bener apa. sih. Karena sih nggak ada yang jual kayak gitu. Jadi dari situ kita berinisiatif, ini kayaknya peluang bagus nih buat jualan. Ini Ini nih. pemikiran wirausaha nih kayak gini, pola pikirnya beda. Iya, langsung tangkap gitu. Iya. Kalau beta, aduh susah kali ini cari. Nah, selesai dapat ide kayak gitu, beta tuh seng kayak mikir panjang lah gitu ya. Langsung kayak ini kalau misal mikir terus Langsung ini promosi. saya bakal jalan. Maksudnya seng mulai Itu belajarnya dari mana itu bikin cake? Wah. Atau emang sudah ada dasar? Belum. SMA biasa masuk stikom. Belajar itu dari mana coba? Iya, iya. Jadi belum tahu bikin kue. Belum tahu sama sekali. Itu tuh belajarnya itu dari YouTube, sama itu kan pas waktu dapat ide langsung beta gerakan tuh cepet-cepet, kayak langsung beli bahan-bahannya, beli apa yang dibutuhkan gitu sekiranya, langsung satet-satet saya pakai lama, takutnya nanti kayak kalau misal sudah ada ide, kalau ditunda nanti bakal Betul. Karena beta gitu orangnya. Beta juga pernah punya pikiran buat bikin ini kayak all shop juga, tapi kayak temanya tuh beta sampai bikin itunya gudangku. Jadi kayak misalnya beta mengumpulkan barang-barang yang masih layak tapi susah yang digunakan nih sama orang. Kan biasanya kotong punya barang nih, Iya. ini masih layak tapi kayak kotong sih susah yang dipakai, terus sayang kan. Maksudnya kayak beta pengen kayak Iya, bisa. buat tempat ya kayak Shopee lah ya, mengumpulkan para penjual. Kalau beta mengumpulkan barang-barang yang susah yang bisa digunakan lah ya. tapi masih layak. bagus. Masih bisa digunakan. Itu kan masih bisa dijual lagi Iya, gitu. bisa, iya. Bisa beta Banyak. Terus gimana kelanjutannya? stuck sampai situ. Kenapa stuck? Ayolah, kenapa? Karena masih bingung. Ih, Ini mulainya gimana gimana? ya? Oh. Mulainya gimana? Jadi Kayak ini idenya bakal tuh berhasil ada. kah, Seng? Idenya tuh ada. Kan beda kan? Sama sih kayak beta. Contohnya sih beta punya yang ini yang beta mau bikin nih, kayak bisa dilihat samping kanan tuh itu pisang-pisang kayak gitu, tapi nanti ada Nanti ke depan. tapi sih kayak gitu. Kalau itu kan menurut beta sangat Standar lah ya. Masih standar. di bawah standar sih. Kalau ini kayaknya cuma goreng terus pakai ini di bawah. Oh, jadi intinya Jo nanti mau pengen usaha makanan. Itu teruskan beta mama punya ini sih. Oh, jadi keturunan gitu ya, udah ada. Beta mama punya ide, terus beta yang teruskan. Oh, tapi mamanya sudah jualan toh? Sudah. Berarti itu usahanya diteruskan. Iya, usaha diteruskan. Ya, Oh, gitu gak sih? Terus ada lagi beta kan orangnya suka kopi, tapi sekarang sudah pelarang minum kopi. Ya, apalagi kayak teh, susu. Nanti dah kalau beta pengusaha sudah jalan dong, bisa main-main di beta pun tempat usaha. Terus Pasti dong. ya paling ada beberapa yang gratis. Wih, semua dikasih gratis. Direkam ya Jo, ingat ya. Iya. Di nonton satu kelas nih. Mungkin lebih dari satu kelas. Dengarkan. Oh ya lebih. Apa ya? Tapi keuntungan yang saya udah dapat tuh kira-kira berapa Ya. persen dari modalnya? Kalau misal beta nih
beta untuk sekarang karena kan bisnisnya baru mulai, jadi belum terlalu mau menikmati hasilnya. Jadi hasilnya itu bukan dipakai buat kepribadian gitu ya, tapi diputar buat lagi. modal. Biasanya kewirausahaan sih kayak gitu. Iya, yang kayak yang beta dia juga kayak gitu. Apa pemikiran orang wirausaha tuh bukan yang kayak dapat hasil dari apa yang dong yang dong apa kayak produk atau jasa dong pakai ke kehidupan sehari-hari, tapi dong putar Tapi itu iya, buat jasa dong, buat ini dong, buat itu. Jadi Buat lebih modal balik bangun lagi. buat membangun bisnisnya. Jadi dia bakal menerima apa hasilnya itu nanti. Benar. Iya. Harus sabar kalau jadi Iya. wirausaha. Makanya. Iya, itu juga salah satu ya. Harus siap Karakternya harus sabar. harus siap bekerja tuh lebih banyak daripada kayak karyawan-karyawan lain tuh. Kadang tuh beta kalau misal punya bisnis kayak gitu tuh kayak beta pengen mikir kayak kayaknya enak jadi karyawan saking capeknya itu. Iya, cuman berharap jadi karyawan tuh yang beta pikir nih, cuma berharap perintah sah. Iya. Ada perintah tinggal ketong kerjakan selesai itu. sudah, sing ada apa yang ketong sama kerja kerjakan. sesuai waktu yang ditentukan tuh, kayak misal dari pagi jam 8 sampai sore itu. jam 4, jam 5 kayak gitu. bisa. Kalau wirausaha sih. Pagi, siang, sore, malam semua kerja. Sebenarnya sih yang kita lihat dari wirausahaan tuh, kalau misalkan dong mau cari hidup yang mau cari usaha yang nyaman, kayak ya terserah dong sih mau usaha kamu, tapi kalau dong mau cuan yang banyak itu harus all time. Benar, harus disiplin. Iya, disiplin. Termasuk Salah di satunya karakternya. tuh, karakternya disiplin. Jujur. Apalagi ya soal wirausaha. Beta pernah tahu yang pas apa soal yang tadi beta ide tadi gudangku. Tadi itu beta karena beta tahu Ida ini seorang wirausaha, jadi beta pernah terlintas apa beta coba bicara sama Ida kali ya. Akhirnya tanpa planning apa mas, ada tugas langsung deh Kenapa bisnisnya stuck? Tapi dimulai. Saya belum, ini nih Masih punya ide? Masih ide. Beta kayaknya ini bagus nih kayak gini nih. Soalnya beta sendiri punya kayak merasakan itu. Beta punya barang-barang yang masih layak, tapi dia susah gunakan. Tapi itu kan mubazir gitu. Iya betul. Daripada Mending dijual. digituin, mending dijadikan uang ya. Iya sih betul. Tapi beta juga sih kalau bicara ide, beta punya banyak. Mulai dari galon. Beta karena lihat di beta punya kompleks tuh yang di kusu-kusu yang sekarang itu tanpa galon tuh terlalu jauh. Akhirnya beta pikir, apa beta harus buka usaha galon? Nah, benar. Dah, beta pikir sampai situ. Beta bicara dengan beta orang tua. Iya betul. Jual ya, lihat peluangnya. Beta bicara nih beta orang tua, itu orang tua bilang, iya bisa gini. Akhirnya beta turun dong survei lapangan. Beta survei, beta tanya, dan modalnya minimal 20 berapa juta itu buat beli Agam punya alat, langsung down. Nah itu kembali lagi, Jo mau ambil resiko atau seng. Iya, makanya apalagi dengan beta punya kepribadian yang sekarang nih yang masih timbul tenggelam. iya benar, masih mut-mutan lah. Iya, masih labil lah ya. Beta jujur aja, beta masih mut-mutan. Minum ya? Iya, minum. kamu minum dulu. Es. Ini rencananya video hampir berapa jam nih? lama lumayan lama, tapi coba apa namanya podcast kan santai. Jadi mungkin dari dong dua ada pertanyaan yang ingin ditanya gitu. Apa? Pertanyaan yang tanya. kayak Menurut kamu nggak ya? kalau yang beta rasakan sekarang itu tuh yang masih belum beta punya sebagai yang teman-teman anggap beta wirausaha. Tapi menurut beta belum sih. Karena yang belum dilakukan itu tuh konsisten. Ya. Jadi wirausaha tuh harus konsisten, harus sabar. Tapi beta tuh kadang-kadang kayak malas, kadang kayak masih kadang masih kerja ikut mau gitu ya. Iya kayak Itu yang mut-mutan kita lah ya. bilang tadi itu. Cuman kalau Ida mut-mutannya lebih sedikit kali ya. Iya sih yang kelihatan sih. Iya saya gede. Kalau Iya, cowok ini kayaknya seluruhnya. Kalau beta kan kamu pasti juga tahu tuh. Ya, kuliah bangun tidur. Harus disiplin. Itu juga. Itu tuh jadi wirausaha tuh harus disiplin. Harus bisa atur dirinya sendiri. Kalau karyawan tuh kan beda, diatur sama bos. Iya. Iya. Kalau wirausaha tuh harus Yang mengatur ya, dia yang mengatur.
Iya, Dia beta atur diri sendiri. Makanya dia Sesuaikan harus bangun bisa jam atur berapa. diri sendiri karena dia harus mengatur orang lain. iya bener. Karena dia bakal jadi bos. Itu dia yang punya Pola wirausaha. pikir bos, pola pikir karyawan. Iya, beta juga berpikir kalau beta nih kayak cocoknya di karyawan karena beta pernah pengalaman kerja. Beta pernah kerja di Maluku Food. Pasti kamu tahu tuh Maluku Food toh? Beta Belum pernah tahu beta. Sing tahu. Di mana tuh? Sing tahu Maluku Food. Padahal Oh, Zeng, kayaknya beta tahu. Dia bisa pesan online dari iya, Facebook kan bisa. dari IG, Facebook, iya. iya. Tahu. Beta pernah kerja di situ. Pertama awalnya beta jadi driver. Beta di situ antar-antar makanan. Oh iya. Tapi maksudnya beta walaupun beta semalas-malas yang kamu tahu, beta waktu saat kerja walaupun beta pulang jam 3 dengan keadaan yang kurang sadar di tengah-tengah sadar dan tidak sadar. Yang kemarin baru habis belajar. Iya kemarin. Beta sadar kalau maksudnya besok ini beta mesti bangun pagi, beta harus kerja. Jam 5:30 beta semua bangun mas beta air panas. Ya taruh kepala sedikit sampai air panas, mandi pi kerja. Beta maksudnya Iya. beta Jadi masih kayak ini. ada karena ada tuntutan Semangat. kerja gitu loh. Iya. Kalau wirausaha kan dia yang perlu tuntutan kerja itu kemauan dia sendiri. Dia itu mau tuntutan dia kerja juga sih sebenarnya. Iya sih. Tapi dari dia punya dari, ini sendiri. dari hatinya. Kalau Jo kan Kalau beta kan kayak lebih ke wah nanti kalau beta sing kerja apalagi di Maluku Food itu kalau satu hari Alpa potong gaji 10%. Itu yang beta jadi Bayangkan 10%. kalau 10 hari seng kerja berarti gajinya dipotong semua dong. Kan 100%. sih 10% per hari atau per Satu hari sing masuk 10% dari gaji sebulan. dari gaji sebulan. Berarti kalau 10 hari yang masuk berarti itu semua gaji sekali gaji. Iya. itu masuk dikeluarkan udah. Iya mending sing bisa kerja. Iya 10% bayangkan. Makanya kita kayak walaupun beta tidur jam 3 jam 4 tapi tetap beta bangun buat kerja. Iya. Iya. Karena beta Gak berpikir punya tuh situ keharusan maksudnya gitu. beta rugi tenaga. Coba Toh, sih. rugi uang bensin sih yang dapat, uang ada yang kayak maksudnya kayak waktu beta jadi driver tuh beta jadi pas pi beli ayam, beli pi pasar, kalau ada uang kurang beta tombol. Berdong beta paling malu hati pas mau bilang kayak beta ada tambah uang ini. Beta paling malu hati itu jadi beta tinggal kasih akan pun struksa. Nanti baru dong hitung tuh. Oh iya. Kalau dong sadar diri, dong langsung kasih. Tapi ini sih. Jadi beta pikir sampai situ, itu rugi tenaga, rugi. Masa beta pun gaji, mau potong lagi kan sing worth it gitu tuh. Kalau kerja di situ. Akhirnya beta pernah bolos dan beta orang tua yang memang dong sudah kayak kesal dengan bos yang di situ punya kebijakan tuh. Akhirnya untuk bilang atau telepon beta langsung marah-marah, pulang langsung kerja di situ. Kita pulang Tapi sudah digaji belum? belum. Iya. Selama kerja itu sudah digaji sih. Belum sampai sebulan kerjanya. Setengah bulan. Wah. Asli Yang bapak jadi iya siapa usia Punya kita kayak pengalaman toh. jadi pengalaman. Akhirnya ya sekarang sih kita lagi cari kerja lain kayak saya di Indomaret kemarin tembus sebenarnya. Tes di Indomaret lulus. Tapi Joni sebenarnya mau kuliah kah kerja? Dia juga pengen punya penghasilan ya. iya karena ya kamu tahu sendiri lah. Tahu. Kau betul belum tahu. Nanti Nanti lah ya. Tunggu kameranya. Di backstage jangan on cam. Intinya kemarin Indomaret lulus habis wawancara tapi belum training, belum ada kabar buat training. Karena kemarin kabar terakhir tuh katanya dari Saparua punya dari mana punya yang datang training di sini jadi ada full. Tapi belum dapat kabar sampai sekarang. Tapi siapa apa sih? Jauh-jauh itu dari Saparua? Iya dari Saparua katanya. Terus kemarin ada kasih masuk di kalau kamu tahu Pertamina di muka KFC Kakiali. Kantor Pertamina besar. Situ juga kita kasih masuk lamaran tapi belum ada panggilan buat interview atau apa. Banyak sih kita kasih masuk lamaran. Harus pantang menyerah ya. Iyalah.
masa muda tuh harus gitu pantangnya. Jujur sih. cari-cari. Jujur sih sebenarnya kita awalnya tuh berharap Indomaret karena yang kemarin yang penerimaan pegawai itu ada beta punya jurusan. Ada beta punya jurusan. Dia kan SMK komputer. TKJ. Oh iya. Kita nih jurusan jaringan. Tuh. Dia buka lowongan itu. Jelas-jelas untuk TKJ. Wah, Khusus TKJ. itu. Tapi beta terlambat. Beta Pasti masuk itu. kalah cepat dari satu orang. Anak SMK 7. Dan beta penasaran dia siapa. Soalnya beta kenal sama SMK 7 satu angkatan beta. Iya. Ya sudahlah. Bukan beta belum punya rezeki di Rezeki. situ. Takdir berkata Nah, lain. dari situ tuh ada yang harus Katong ambil kesimpulannya toh dari Jo itu tuh. Jo tuh pantang menyerah. Itu termasuk tuh wirausaha. Sama jadikan itu sebagai pelajaran. Iya. Yang ambil resiko. Pantang menyerah pada cari kerja loh. Sebenarnya beta open saja nih sebenarnya. Kalau itu sih bisa dibilang kayak gitu, tapi karena sudah banyak sekali mulut-mulut yang Julid. ya beta punya telinga udah full. Tahu lah tuh kalau laki-laki di rumah yang iya. ini tapi sih nggak ada kerjaan, pasti ya Banyak. Ditanya-tanya gitu ya. bukan orang sekitar rumah tapi dalam rumah yang ini. Bener juga sih. Ada lagi sih yang Udah, kayaknya cukup deh. Oh? cukup. Kayaknya cukup. Berapa menit ini? Oh, setengah jam. Udah kayak Oke, kayaknya Katong jadi tutup Corbuzier. podcast dari Sing Corbuzier nyangka lo selama ini. 1 jam setengah. Yuk sing nyangka Selama ini. terlalu asik. Oke guys, Oke. jadi itulah podcast hari ini. Podcast yang kita miliki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys. Sama Bung Channel saya tahu nanti. Oke, bye bye.